Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Kali ini saya akan coba membahas tentang teori-teori pusat pertumbuhan. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update ilmu selanjutnya. Oke, lanjut. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang berkembang pesat dan mampu mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan sering disamaartikan, meskipun demikian keduanya memiliki konsep yang berbeda. Pusat pertumbuhan itu berkaitan dengan konsep keruangan, sedangkan kutub pertumbuhan berkaitan dengan konsep perekonomian, seperti pada sektor industri. Teori yang pertama itu adalah teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurutnya, setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Proses masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan berlangsung terus-menerus hingga perkembangan pusat pertumbuhan semakin pesat. Perkembangan pusat pertumbuhan tersebut membentuk polarisasi atau pemusatan pertumbuhan perekonomian atau polarization of economic growth. Teori polarisasi ekonomi dari Myrdal menggunakan konsep pusat pinggiran atau core periphery. Pusat kegiatan yang sekaligus berperan sebagai pusat pertumbuhan disebut core dan wilayah pinggiran disebut periphery. Polarisasi ekonomi sendiri itu mendorong terbentuknya yang namanya spread effect dan backwash effect. Spread effect adalah efek penyebaran pembangunan dari suatu pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya yang sifatnya itu menguntungkan. Jadi contoh spread effect itu sebagai berikut nih, setidaknya ada 4. Yang pertama, investasi atau modal yang masuk dari daerah lain itu meningkat. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja bagi penduduk di daerah sekitar pusat pertumbuhan makin terbuka. Kemudian pemasaran barang produksi lebih mudah dan wilayah jangkauan makin luas. Yang keempat, peningkatan pendapatan penduduk di sekitar pusat pertumbuhan itu semakin meningkat. Selain efek penyebaran yang menguntungkan, polarisasi ekonomi menyebabkan backwash effect atau efek yang sifatnya itu cenderung negatif bagi daerah sekitarnya. Yang pertama, kesenjangannya antara daerah pusat dan daerah pinggiran itu semakin terlihat. Kemudian peningkatan kerawanan tindak kriminalitasnya itu juga semakin mengkhawatirkan di pusat pertumbuhan. Yang ketiga, penurunan daya dukung lingkungan karena tingginya potensi pencemaran dan rendahnya pengelolaan sampah. Yang keempat, terjadi kemacetan lalu lintas di pusat pertumbuhan. Diharapkan setiap pusat pertumbuhan itu setidaknya memunculkan spread effect yang lebih besar dibanding dengan backwash effect. Yang selanjutnya adalah teori kutub pertumbuhan. Pakar ekonomi dari Perancis yaitu Pierre Roux itu mengemukakan konsep kutub pertumbuhan, di mana teori ini menyatakan bahwa kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal. Yang dimaksud dengan sentripetal itu kekuatan yang dapat menarik sesuatu dari luar. Adanya kutub pertumbuhan di suatu wilayah ditandai dengan munculnya industri skala besar. Nah, industri yang skala besar inilah yang dapat menarik sesuatu yang lain dari luar wilayah tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa gaya sentripetal dalam konsep kutub pertumbuhan ini adalah
daya tarik bagi kegiatan lain akibat kegiatan di kutub pertumbuhannya. Sedangkan gaya sentrifugal itu adalah kebalikannya. Jadi penduduk di sekitar pusat pertumbuhan itu bergerak keluar dari kota industri karena kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan tidak sesuai dengan penduduk tersebut. Contoh gaya sentripetal misalnya, pada industri sepatu itu ada penyediaan bahan baku seperti dari wilayah lainnya dan bertambahnya sarana pasar di sekitar kawasan industri sepatu. Proses perkembangan kutub pertumbuhan itu dikemukakan oleh John R. Friedman. Menurut Friedman, perkembangan wilayah akan menghasilkan kota utama atau inti wilayah atau core dan daerah pinggiran atau periferi. Perkembangan ini disebabkan oleh interaksi antara daerah inti dan daerah pinggiran. Tahap perkembangan kutub pertumbuhan menurut Friedman yaitu yang pertama adalah tahap pra-industri, kemudian tahap industrial, dan tahap transisi, sampai dengan tahap post-industrial. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.